Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat selalu, dan tetap semangat dalam belajar. Pada kesempatan ini kita kembali meneruskan pembelajaran kita dari bab 2. Coba ingat, di pekan lalu kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang satu sikap terbaik yang ada di dalam diri, yaitu sikap optimis, ya. Sikap optimis adalah sikap awal mula dan sikap yang terus-menerus berlanjut hingga akhir dari apa yang kita upayakan tercapai. Optimis adalah bermakna bahwa kita berpikir positif tentang diri kita sendiri. Kita berpikir positif tentang apa yang akan terjadi. Kita berpikir positif tentang apa yang Allah takdirkan buat kita, gitu ya. Misalnya saja, hal-hal yang bukan menunjukkan satu sikap optimis adalah ketika belum melakukan sesuatu kita sudah berpikir kita tidak bisa, ya. Belum melakukan sesuatu sudah berpikir bahwa sesuatu itu berat. Itu adalah hal-hal pikiran atau perilaku yang bertentangan dari sikap optimis. Nah, pada kesempatan ini, dari sikap optimis tadi, kita mulai bergerak untuk memahami satu konsep yang sangat penting untuk kita pahami dan kita lakukan, gitu ya. Konsep itu adalah satu konsep yang disebut dengan ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Akan kita bahas lebih lanjut apa yang dimaksud dengan ikhtiar, ya. Yang jelas, ikhtiar ini berhubungan erat dengan konsep optimis dan nantinya berhubungan erat dengan konsep tawakal. Nah, kita coba lihat lebih lanjut dulu. Jadi, kalau kita lihat pada lingkaran ini, ikhtiar itu termasuk adalah bagian dari akhlak, dari akhlak terpuji, khususnya akhlak kepada diri sendiri, gitu ya. Jadi berkaitan dengan bagaimana kita memimpin diri sendiri, mengelola diri sendiri, mengelola pikiran kita, mengelola perasaan kita, dan mengelola tindakan kita. Jadi memang sesuatu yang seharusnya tidak banyak bergantung pada orang lain, gitu ya. Jadi memang ikhtiar ini adalah proses kita memimpin diri kita sendiri, gitu. Nah, mari kita mencoba untuk memahami masuk lebih dalam tentang konsep ikhtiar. Ikhtiar ini berasal dari kata bahasa Arab, ya. Ikhtayaro yakhtayiru ikhtiyaron. Ikhtiar bisa juga dengan yakhtarun ikhtiar. Ikhtiar itu sebenarnya secara bahasa, dalam bahasa Arab itu kita artinya adalah memilih. Jadi sebenarnya di awal mula itu kita punya sikap yang tegas untuk memilih. Pilihan apa yang akan kita lakukan. Termasuk diantara pertama kali kita punya pilihan yang tegas tentang apa sih yang kita inginkan. Kalian itu siswa kelas 9. Kalian harus punya keputusan yang tegas tentang apa pilihan kalian, hasil akhir kalian di kelas 9 ini. Mau jadi siswa yang seperti apa, mau prestasi yang seperti apa, gitu ya. Apa mau label siswa yang seperti apa, mau label dalam hal keagamaan muslim yang seperti apa. Jadi punya pilihan, gitu ya, punya pilihan sejak awal. Kalau tidak, kita tidak punya pilihan. Misalnya bayangkan ini ya, seorang siswa yang there is no dream, nggak ada impian di dalam dirinya, gitu ya. Tidak punya cita-cita, tidak punya bayangan dia ingin seperti apa, gitu ya. Nah, orang yang seperti ini, maka segala energi tindakannya itu ya sudah berjalan dengan apa adanya, gitu. Ya tidak mengikuti sesuatu yang ia inginkan atau hendak dicapai, karena memang sejak awal dia tidak punya pilihan.
Berbeda dengan seorang siswa yang sejak awal dia masuk kelas 9, dia membuat keputusan tegas, saya ingin lulus di kelas 9 ini dengan hasil yang terbaik. Misalnya, saya ingin lulus dengan katakan saya ingin menjadi 10 yang terbaik, atau 5 yang terbaik, atau 3 orang yang terbaik, atau orang yang paling terbaik di angkatan saya ketika dalam hal kelulusan. Nah, untuk siswa-siswa yang seperti ini biasanya akan punya hasil akhirnya tidak akan jauh melenceng dari apa yang dia inginkan. Coba kalian cek siswa-siswa di kelas kalian yang prestasinya termasuk yang paling bagus, yang paling pintar, yang paling bagus. Biasanya kalau kalian tanya, jauh di dalam dirinya itu mereka punya dream terkait tentang apa yang mereka inginkan di ujung akhir pendidikan mereka. Nah, itulah yang sebenarnya mereka sudah melakukan apa yang disebut dengan ikhtiar, yaitu punya keputusan tegas tentang memilih, ya, memilih apa yang mereka cita-citakan, memilih apa yang kemudian dari pilihan apa yang mereka cita-citakan ini mereka memilih untuk mendahulukan apapun yang mereka lakukan untuk mencapai cita-cita tersebut. Jadi kalau emang punya cita-cita A itu, maka tindakannya akan mengarah untuk mencapai A tadi. Maka tidak mungkin kalau misalnya pilihannya adalah menjadi siswa yang terbaik misalnya gitu ya, kemudian tindakannya lebih banyak bermain game di HP selama proses pembelajaran. Maka itu agak susah kita membayangkan dengan terjadi, tapi akan lebih mudah kita membayangkan itu terjadi pada siswa yang memang tidak punya dream di dalam hatinya, di dalam dirinya. Maka kita akan mudah melihatnya dari perkataannya. Ketika ada challenge, ada tantangan, mereka akan mudah berkata saya nggak bisa gitu, karena emang nggak punya dream. Nah, jadi dalam Islam harus punya dream dulu, impian dulu, cita-cita dulu, buat pilihan ikhtiar, buat pilihan what is your dream, apa impian kamu, apa cita-cita kamu, apapun itu ya. Itu secara bahasa. Kemudian secara definisi yang istilah yang disebut dengan ikhtiar adalah seseorang melakukan suatu kegiatan dengan maksud untuk memperoleh satu hasil yang dikehendaki. Jadi sebenarnya sama ya pengertiannya. Jadi ada hasil yang ia inginkan. Dia punya cita-cita, dia punya dream. Kemudian dream itu, cita-cita itu, hasil yang dia inginkan itu, dia lakukan usaha yang sungguh-sungguh. Benar-benar sungguh-sungguh gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan ikhtiar. Jadi melakukan satu kegiatan, serangkaian kegiatan dengan maksud untuk mencapai hasil yang ia kehendaki. Jadi awali dulu dengan punya keinginan, dengan punya dream, dengan punya cita-cita, dengan punya impian. Di awal itu semua dulu, baru kemudian dilanjutkan dengan apa yang harus dilakukan untuk mencapainya, dan itu dilakukan dengan kesungguhan. Itu disebut dengan ikhtiar. Nah, ikhtiar ini adalah konsep dalam Islam yang luar biasa ya, terkait dengan konsep ini sudah memenuhi untuk apa sih yang perlu kita lakukan untuk mencapai apa sih yang kita inginkan. Nah, itu adalah konsepnya adalah ikhtiar. Nah, di layar kalian melihat bahwa ada satu hadis dari Bukhari ya. Ini menggambarkan tentang walaupun kadang usaha yang kita lakukan tuh remeh-temeh gitu ya, tapi it's better than tidak melakukan apapun atau bahkan meminta bantuan orang lain. Jadi dikabarkan bahwa sungguh jika sekiranya salah seorang di antara kamu membawa talinya untuk mencari kayu bakar, ini pekerjaannya remeh ya, mencari kayu bakar, sekedar mencari bakar, bukan berdagang, bukan macam-macam gitu ya. Kemudian ia kembali dengan membawa seikat kayu di atas punggungnya, lalu ia jual sehingga mencukupi kebutuhannya. Dengan hasil itu adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada manusia, baik mereka yang diminta itu memberi atau menolaknya. Jadi usaha yang kecil itu di mata Allah it's jauh nilainya lebih bagus, is better daripada
tidak berusaha atau betul-betul hanya mengharapkan orang lain datang untuk membantu, gitu ya. Jadi misalnya sama seperti kalau dalam hal belajar, misalnya ini mau ulangan gitu ya. Dalam ulangan itu mungkin ada kesempatan untuk mencontek gitu ya. Nah, usaha belajar sendirian itu dengan sungguh-sungguh itu jauh lebih baik daripada kemudian dia melirik kanan dan kiri meminta bantuan ataupun mencuri informasi agar dia terbantu. Itu lebih baik kalau dia berusaha, walaupun usahanya itu kelihatannya hal-hal yang mungkin tidak, hasilnya itu tidak seberapa, tapi itu di mata Allah itu lebih baik ya. Ini adalah konsep ikhtiar, kita berusaha sesuai dengan batas kemampuan yang kita mampu. Jadi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang mungkin tidak terlalu mampu mengingat dengan baik, tidak terlalu mampu memahami dengan baik, tapi di dalam hatinya ada optimisme dan ada kesediaan untuk mau belajar, mau berusaha, maka pahalanya di mata Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik daripada orang yang punya kemampuan pemahaman, kemampuan mengingat dengan baik, tapi dalam proses pembelajarannya dia memilih untuk melakukan kecurangan. Nah, bagaimana dengan hasilnya gitu? Mungkin yang melakukan kecurangan nilainya lebih baik di saat ini dibandingkan orang yang berusaha namun hasilnya biasa-biasa saja. Tapi jangan lihat hasil yang ada di dunia pada saat ini, karena sesungguhnya nanti hasil yang dia peroleh di akhirat itu akan membuat iri orang yang melakukan kecurangan tadi gitu ya. Itu makna dari hadis yang kalian lihat di depan layar ya. Nah, jadi kalau demikian, mari kita untuk berusaha membiasakan diri untuk berikhtiar, yaitu tegas membuat pilihan apa sih maunya kalian itu, apa sih inginannya, apa sih cita-citanya, apa sih dreamnya, tegas membuat keputusan itu, lalu berusaha sungguh-sungguh untuk mencapainya. Jadi giat dan bersemangatlah gitu ya, tekun. Tanpa ketekunan tidak ada hasil yang bisa diperoleh gitu ya. Jangan membayangkan mendapatkan hasil bagus itu dengan usaha yang semalaman saja gitu, atau sekali berusaha lemah, patah semangat, kemudian berhenti. Tidak ada suatu hal keberhasilan yang diperoleh dengan usaha sekali. Dia harus berulang kali terus menerus hingga dia betul-betul mencapai apa yang diinginkannya. Jadi ada ketekunan di sana. Nah, kemudian dalam ikhtiar itu ada larangan untuk berputus asa. Nah, ini kembali hubungannya dengan optimis ya. Jangan sesekali berputus asa walaupun kita gagal. Mungkin katakanlah kalian matematika, katakanlah pelajaran yang susah ya. Di tes pertama mungkin dapat nilai 5 gitu ya. Harus remedial. Nah, jangan putus asa ketika harus remedial itu. Nah, ketika kalian putus asa itu sebenarnya sudah membuat keputusan diri untuk menerima hasil yang buruk, atau sudah memutuskan bagi diri untuk tidak berkembang. Jadi sebenarnya kalau dapat nilai 5, 6, 60, 50, 60 begitu, harus tetap optimis, berusaha, insya Allah nanti akan ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk membantu kalian memahami, sehingga kemudian akan mendapatkan hasil yang jauh lebih baik lagi gitu ya. Jangan putus asa, karena sebab kata Allah, kalau kalian berprasangka baik pada Allah, maka Allah akan memudahkan kalian dalam proses belajar. Jadi memang harus ada semacam semboyan ya, kerja keras untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kalian daripada meminta bantuan atau berbuat curang ya. Itu adalah proses pembiasaan diri dalam kita berikhtiar. Nah, ada beberapa ayat yang sangat penting sekali untuk bisa kalian pahami. Di buku kalian ada ya salah satu ayat tentang ikhtiar, yaitu surat An-Najm surat ke-53. Jadi ada 4 ayat 39, 40, 41 dan 42.
Kalau di buku kalian itu ada di halaman 25, 26 itu ada, kemudian di halaman 23 itu ada ya. Silahkan dilihat di bukunya halaman 23, terutama di sana ada ayatnya dan ada terjemahannya. Kemudian penerapannya ada di halaman 25. Jadi dari 23 sampai 25 ayat ini ya, termasuk ada terjemahan secara mufradat, secara kata per katanya. Sini Mister bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwasanya tidaklah ada suatu hasil yang diperoleh seorang manusia illa ma sa'a, kecuali apa yang dia sudah upayakan sendiri. Jadi maksudnya ini berkaitan dengan luas konteksnya. Kalau dalam konteks tafsir nanti ada hubungannya dengan hasilmu di akhirat itu tergantung dengan apa yang kamu lakukan di dunia ini. Nah, kalau dalam konteks pendidikan, nilai rapotmu itu tergantung dengan usaha yang kamu lakukan, gitu ya. Prestasimu di kelas tergantung dengan seberapa gigih dan tekun kamu belajar. Intinya begitu. Kalau kamu nggak gigih, nggak tekun, nggak belajar, nggak mungkin mendapatkan hasil yang baik. Tapi kalau kamu malas, udah patah semangat, dikasih tugas melempem kayak kerupuk gitu ya, langsung lari, ngibrit gitu ya, atau menyerah duluan, pasti mendapatkan hasil yang buruk. Nah, jadi coba kalian lihat track record kalian selama kelas 7, 8, 9 dari rentang jenjang waktu itu, prestasi kalian yang terburuk yang kapan gitu ya. Maka itu akan selaras dengan tingkat tingkat ketidakoptimisan kalian dan tingkat ketidakmauan untuk memiliki cita-cita dan usaha gitu ya. Karena itu udah hukum alam yang Allah tetapkan bagi setiap dari kita gitu ya. Dalam ayatnya wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Kamu nggak mungkin peroleh satu hasil kecuali hasil itu kamu lakukan gitu ya. Wa anna sa'yahu saufa yurah. Jadi bahwasanya apa yang diusahakannya pasti akan dia lihat hasilnya gitu ya. Sekecil apapun, kalau kita mau berusaha belajar sedikit demi sedikit, nanti seminggu akan terlihat hasilnya. Belajar lagi akan terlihat hasilnya. Betul-betul kemudian dari orang yang nggak bisa sama sekali sampai jadi bisa, sampai jadi lebih jago, sampai jadi sangat jago gitu ya. Ini wa anna sa'yahu saufa yura. Sesuatu yang diusahakan itu dilandasi dengan ketekunan, itu pasti akan terlihat hasilnya. Itu janji Tuhan ya, pasti. Summa yujzahul jazaul awfa. Jadi kemudian akan kami berikan dia balasan-balasan yang sempurna, hasilnya perfect gitu ya. Hasilnya jauh lebih bagus dari apa ya kalian yang harapkan sebelumnya. Jadi kalau tekun di satu hal, di pengetahuan apa, betul-betul hasilnya betul-betul nggak kita sangka-sangka gitu ya. Hasilnya nggak sangka-sangka. Termasuk kalian kalau bekerja, berdagang, nanti kalau ada ketekunan di situ nanti akan ada hasil yang perfect ya, yang sempurna. Itu sebenarnya katakan Allah Subhanahu wa taala, wa anna ila rabbika muntaha gitu ya. Sungguhnya kepada Allah kesudahan segala sesuatu. Jadi Allah lah yang mempunyai keputusan terhadap segala apa yang kita lakukan. Jadi ayat ini ayat yang luar biasa ya. Kalau kita pahami dengan baik, sebenarnya dia mengandung prinsip-prinsip tentang keberhasilan kalau kita mau melakukannya gitu ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah surat Ar-Ra'd ayat 11. Kalau di buku kalian itu ada di halaman 26 paling atas ya. Ayatnya Mister bacakan di sini hanya terjemahannya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru ma biqaumin, tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka mau bersedia mengubah diri mereka sendiri. Jadi ini adalah prinsip perubahan nasib. Perubahan nasib, kalau nasib mau berubah, ya sudah, ubah. Basic, berubah cita-citamu, ubah sudut pandangmu, termasuk sudut pandang terhadap diri. Mau mengatakan saya bodoh, saya tidak pandai, saya malas, saya tidak bisa, itu diubah, stop, potong gitu ya. Jadi saya mau berusaha, saya mau menerima challenge tantangan ini, saya mau bekerja ya. Maka akan terjadi perubahan nasib, akan terjadi perubahan prestasi, akan terjadi perubahan kecintaan teman-teman terhadap diri gitu ya. Itu adalah hikmah pemahaman yang kita dapatkan dari surat Ar-Ra'd ayat 11 gitu ya. Jadi intinya dari pembelajaran kita tentang ikhtiar ini, pertama, satu, kalian harus punya dream. Harus punya dream, punya cita-cita, punya harapan. Dari dream, cita-cita, harapan itu akan lahir yang disebut dengan kemauan. Saya mau, saya betul-betul mau ini, saya betul-betul mau bisa ini, saya betul-betul mau mencapai ini. Jadi punya dream dulu, punya cita-cita dulu, punya harapan dulu. Nah, dream, cita-cita, harapan itu bisa bertahan ketika kalian punya yang namanya optimisme ya, tidak putus asa. Jadi berprasangka baik terhadap diri sendiri, berprasangka baik terhadap Allah gitu ya. Jadi setelah itu dari dream jadi kemauan, nah aku udah lakukan. Nah, proses melakukan ini harus dengan ketekunan. Tidak mungkin tanpa ketekunan bisa mencapai satu, karena biasanya dalam proses belajar, proses berusaha itu akan banyak kegagalan di situ. Nggak mungkin tidak gagal, pasti gagal. Pasti ada saatnya dapat nilai buruk, ada saatnya kita dapat kemarahan dari orang tua, dapat kemarahan dari guru, dapat ada saatnya seperti itu. Tapi jangan itu semua melumpuhkan kemauan kalian. Karena itu kembali optimisme. Nanti akan ada hasil itu bertahap. Kalau dalam hal kemampuan, sebagai Mister jelaskan, mulai paham gitu ya, hasilnya itu mulai bisa, mulai menguasai, sangat menguasai, dan akhirnya bisa menjadi sangat ahli di hal tersebut. Jadi ada proses-prosesnya, dan sebagaimana dalam ayat An-Najm tadi dikatakan bahwa hasil yang akan keluar adalah hasil yang sempurna, itu hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu adalah pembahasan kita tentang ikhtiar ya. Kita masih punya ada satu akhlak lagi yang perlu kita dalami lagi setelah optimis ya. Kemudian kita belajar tentang ikhtiar, nanti kita belajar tentang yang disebut dengan tawakal. Semoga pembelajaran pada kesempatan ini bisa membantu kalian untuk bersikap positif gitu ya, dan kemudian belajar untuk mengubah nasib menjadi jauh lebih baik lagi, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada kita ciptaannya dari ayat-ayat yang sudah kita bahas barusan. Itu saja dapat Mister sampaikan pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.